Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Gio di kelas 30 hari Mahir Bahasa Inggris dari nol. Oke, semoga sampai dengan hari ini teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita sudah ada pada hari yang kedua ya. Di hari pertama kemarin teman-teman sudah belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan belajar lagi ya. Kita pada hari kedua ini akan belajar materi yang sangat dasar ya, masih sangat dasar tapi ini sangat fundamental juga. Nanti teman-teman mungkin akan merasa, wah materinya ini seperti materi anak kecil gitu ya. Ini materi materi yang biasa dipelajari oleh anak-anak ya. Nah, tapi jangan salah, materi ini sangat penting terutama dalam membangun ketepatan dan keringanan ya, keentengan teman-teman ketika bicara dan mengucapkan setiap kata dalam bahasa Inggris. Dari hasil tugas-tugas yang dikumpulkan teman-teman kemarin, ada beberapa yang secara pengucapan masih kurang jelas ya, masih beribet, kemudian masih terasa berat begitu ya. Nah, jadi materi pada hari ini bisa menjadi suplemen ya, suplemen untuk meringankan lidah teman-teman asalkan dilatih berkali-kali ya. Nah, jadi agar lidahnya lebih ringan ya, lebih luas begitu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, apa materi pada hari kedua ini? Kita akan belajar tentang alfabet. Oke, ya alfabet betul. Ya, alfabet. Tapi kita tidak akan bernyanyi ya. Ya, memang alfabet ini materi anak-anak begitu. Nah, tapi jangan salah, orang dewasa juga perlu untuk belajar alfabet karena kenyataannya banyak banyak sekali ya. Teman-teman itu sudah bisa bicara, sudah bisa conversation. Ternyata begitu disuruh mengeja, masih banyak huruf-huruf yang salah dalam pengucapannya. Oke. Nah, apa pentingnya alfabet ini? Kenapa saya bilang tadi penting untuk pengucapan dalam speaking? Iya, karena ini bisa menjadi pemanasan sebelum teman-teman belajar pronunciation. Begitu ya. Oke. Nah, seperti apa prosedurnya kita belajar alfabet? Nah, di sini di layar teman-teman sudah melihat ya huruf A sampai dengan Z dalam bahasa Inggris beserta cara bacanya yang ada dalam kurung itu ya. Nah, untuk belajar alfabet agar kita mendapatkan hasil ya, hasil dan punya efek nanti dalam speaking, teman-teman yang pertama perlu untuk tidak pelit dalam membuka mulut ya. Nah, jadi banyak teman-teman itu yang pelit ketika membuka mulut sehingga suaranya menjadi kurang jelas ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada suara A gitu ya, berarti mulutnya harus terbuka selebar-lebarnya ya. Nah, dalam istilah vokalisasi disebut dengan artikulasi ini ya. Jadi kalau A ya A harus mangap gitu ya. Kalau ada bunyi I ya berarti harus meringis, ada bunyi U ya berarti harus mencucu atau manyun begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung mulai dari huruf yang pertama. Di sini huruf A ya. Oke, jadi teman-teman bisa tirukan ya, tirukan saya. Nah, dan saya akan berikan penjelasan sedikit-sedikit juga ya. Oke, yang pertama huruf A ini dibaca A. Oke, A. Jadi ada dua bunyi di situ, berbunyi E dan I ya. A. Jadi bukan satu bunyi, bukan E, tapi EI. Oke, kalau dipelankan EI. Right. Ya. A. Berakhir dengan I, jadi posisi mulut teman-teman harus meringis ya. A. Kemudian B. Oke. B. Ya, masih meringis ya. Meringis itu patokannya seperti ketika teman-teman sedang menggosok gigi. Ya, seperti itu meringisnya. B. Dan C. Oke. C. And then D. D. Okay. E. E. Right. Nah,
Dari mulai huruf A sampai dengan huruf E. Nah, ini semuanya meringis ya. Semuanya meringis, dan kalau teman-teman meringisnya itu benar ya, jangan hemat-hemat, maksimalkan, nggak apa-apa ya. Lebay berlebihan no problem. Latihan itu dilebay-lebaykan tidak masalah ya. Nah, kalau teman-teman sudah merasa pegel otot pipinya ya, otot pipinya antara A sampai dengan E ini ya. Ya, dari E sampai dengan I, nah berarti meringisnya sudah betul itu. Ya, karena latihan di awal biasanya kan capek kita ya, karena meringis dipanjang-panjangin, dilebar-lebarin meringisnya ya. Oke ya. Right. Nah, sampai dengan E sekarang F. Ya, sama dengan pengucapannya dalam bahasa Indonesia ya, gampang. F. And then G. Right. G. Meringis lagi. Kemudian H. Nah, ini dia. Ini huruf yang banyak sekali teman-teman masih salah ya, masih salah atau masih belum tahu cara pengucapannya. Ada yang mengucapkan hi, itu ya. Ada yang mengucapkan hi itu, ada yang mengucapkan ah. Nah, karena huruf H dikiranya ah itu ya. Nah, jadi tidak ada. Nggak ada huruf bahasa Inggris yang diucapkan hi atau ah begitu ya. Nah, yang betul huruf H itu dibaca H ya. H berakhiran J ya. H. Oke. Kemudian I. Alright. Nah, teman-teman jangan sampai keliru. Ada 3 huruf yang suka terbolak-balik. Yang pertama yaitu A, kemudian E, dan I. Nah, ini sering ketuker-tuker ya. Yang I dibaca I ya, salah. Kalau I dibaca I begitu ya. Kemudian yang E ini dibaca E, bukan E itu punyanya huruf A, dibaca E gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ketuker, keliru antara A, kemudian E, dan I. Oke ya. Kemudian kita lanjut huruf J. Nah, J ini pengucapannya yaitu J. Mirip dengan pengucapan dalam bahasa Indonesia, cuman diakhiri dengan bunyi I ya. J. Oke, J. Then K. K. Right? L. L. M. M. N. N. Oke, 3 huruf ini sama dengan bahasa Indonesia ya. L, M, N pengucapannya sama. Kemudian O. O. Alright. O ini ada 2 versi ya. Bisa dibaca O, bisa juga E. Jadi E, kemudian ada O. E. Nah, tapi biasanya memang lebih sulit ya. Maka saya pilihkan yang lebih mudah, yaitu O. Ya, ada O dan U menjadi O. Kemudian P, right? P, usahakan meletup ya. P, nah ada P begitu. Nah, P. And then Q, Q. R, R. Oke, bukan R ya, tapi R. And then S, S. T, T. Oke, usahakan T-nya di sini agak basah atau mendesis ya. Jadi bukan T tapi T. Oke. T. U. U. V. V. W. W. Oke, ya, huruf W ingat bukan W ya, tidak ada W dalam bahasa Inggris. W itu dibaca W ya. Oke, W. X. X. Y. Y. Nah, ini juga sering salah ya. Masih banyak yang nggak tahu. Huruf Y banyak yang melafalkan Y. Nah, tidak ada Y ya, nggak ada Y dalam bahasa Inggris itu. Huruf Y nggak ada. Yang ada adalah Y. Oke ya, Y. And then Z. Z. Oke. Boleh dibaca Z? Boleh ya, ada 2 versi. Z itu boleh dibaca Z, boleh dibaca Z. Oke. Right. Nah, jadi ini
cara pengucapan huruf A sampai dengan Z. Oke, sekarang waktunya teman-teman untuk praktek ya. Kita ulangi teman-teman praktek ya. Nah, saya hilangkan dulu. Nah, saya akan tampilkan lagi satu persatu ya, satu persatu, dan teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada yang sedang menonton, silakan melafalkan huruf yang nanti saya tampilkan ya. Misalnya, nah di sini ada tampil huruf A, nah maka di sana teman-teman silakan ucapkan ya yang benar bagaimana tadi, yaitu A, gitulah. Nanti akan ada koreksinya, betul nggak yang diucapkan teman-teman. Nah, akan muncul cara pengucapannya, gitu ya. Dan seperti materi speaking kemarin, ya teman-teman yang praktek di rumah dimanapun berada harus mengucapkannya dengan keras, jangan dalam hati ya. Ya, jangan dalam hati, tapi ucapkan lebih keras, lebih bagus. Oke, go ready? Ya, kita mulai. Ya. A, oke, betul ya. A. Then, oke. Right, ya. B. Oke, good. Then, ya. C. Right. D. Oke. Ya, kita lihat. I, ya betul ya. Kalau masih ada yang salah, langsung diulang ya, diucapkan ulang sesuai yang ada dalam tanda kurung itu agar teman-teman jadi ingat. F, ya betul ya, gampang ini ya. Kemudian, ya kita lihat. G, oke. And then, ya yang keras jangan lupa ya, yang keras. Oke, H, right. Ya, yang kenceng suaranya. I, oke. Ya. Apa ini? Oke, J. Alright ya, J ya, bukan J tapi J. Oke. Oke, K. Alright. L. Oke, ini gampang ya. Oke. Alright. Ya. Ya, O. P. Okay. This one. Yeah, okay. Alright. Okay, S. Right. T ya, jangan lupa desisnya ya. T ya. Okay, U, okay. V, alright. Nah, ini jangan salah. Iya, W. X, okay. Y, right. Z, okay, good ya. Nah, tadi apabila masih ada teman-teman yang keliru dalam pengucapan, bisa diulang lagi ya. Bisa diulang lagi. Oke, sekarang saya akan hilangkan lagi. Nah, saya akan tampilkan lagi tapi tidak berurutan ya. Kalau berurutan biasanya lebih mudah karena mungkin sudah hafal gitu ya. Nah, sekarang akan saya acak. Aturannya masih sama seperti yang barusan. Saya akan tampilkan satu persatu dan ucapkan yang keras ya di sana ya. Oke, kita mulai. Alright, apa pengucapannya? G, oke, G ya. Dan M, right? X, oke. P, ya. Oke, nah jangan keliru. A, ya, A, oke. R, yes, R. Then, oke, jangan keliru. J, ya, J, ya, oke, J. Then, nah ini juga. Awas, jangan lupa. H, ya, betul, H. Then, Z, right. B, okay.
Nah, ini dia, jangan lupa. Oke, awas. Y, ya, bukan Y ya, tapi Y. Then, K, C, right? W, right? Okay. S, O, okay. This one, D, okay. K, yeah, okay. F, right. E, okay. Nah, ini juga sering keliru ya, apa? I, iya. Kalau oh iya, mohon maaf ini penulisannya keliru ya. I harusnya ya, bukan iya. Sorry. I, then L, okay. V, okay. N, then Q, okay. T, alright. Okay. U, okay. Good. Nah, sekarang latihan berikutnya ya. How do you spell these following words? Oke. Nah, di sini ada 10 kata, jadi teman-teman silakan berlatih untuk mengeja ya, mengeja ya, baca kemudian eja. Ya, misalnya nomor 1 ini kita baca book. Dieja atau spell ya. B O O K. Nah, gitu ya. Book. Buka dengan dibaca kemudian dieja, baca lagi gitu ya. Nah, dalam perlombaan spelling bee ya ada istilah lomba spelling bee itu lomba mengeja ya. Nah, biasanya cara seperti itu. Oke ya. Right, jadi number one, book, B O O K. Oke. Nah, sekarang number two, ya, coba dibaca dan dieja. Alright. Mother, M O T H E R. Mother. Okay. Number three. Yeah, friends. F R I E N D S. Friends. Number four. Okay. Table. T A B L E. Table. Okay. Number five. Okay. Chair. Yeah. Chair. 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 Okay. Number six. Mountain. Okay. MOUNTAIN. Mountain. Right. Number seven. Okay. English. 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 Alright. Number eight. Okay. Brother. 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 Okay. Number nine. Yeah. Umbrella. 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 Okay, the last, number 10. Okay, teacher. 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 Okay, ya. 10 kata ini teman-teman bisa ulang lagi ya, bisa praktekkan lagi. Remember, practice makes perfect ya, berlatih membuat sempurna. Jadi lebih baik banyak mengulang daripada banyak materi, begitu ya. Nah, 10 kata ini ketika teman-teman ulang-ulang terus ya, akan jauh lebih baik daripada teman-teman mencoba untuk mengeja misalnya 100 kata tapi cuma satu kali begitu ya. Nah, jadi mengulang berkali-kali itu
membuat teman-teman lebih terbiasa dan lebih rileks nanti mengucapkannya. Oke ya. Nah, jadi ini materi pada hari kedua tentang alfabet ya. Bagi teman-teman yang masih agak kurang paham bisa diputar lagi, atau bisa juga nanti silakan bertanya. Bisa tulis di kolom komentar atau langsung di WhatsApp. Right, kita ketemu pada materi berikutnya.